Kerja. Nah, kata benda namanya isim, sedangkan kata kerja namanya fi'il. Fi'in. Fi'il. 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 Waalaikumsalam. Fi'il. Fi'il, ya. Fa'ala. Ustazah, ini aku tulis bahasa Indonesia soalnya kayak isim, ismu, nggak ngerti tulisan bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia dulu. Fi'il. Nah, Fi'il. jadi nanti tadi kalimat ya kan udah ditahu tuh kalau huruf ya huruf. Dalam bahasa Arab juga huruf itu adalah huruf. Satu huruf itu huruf. Nah, kemudian ketika kita membuat sebuah kata itu namanya adalah kalimat. Dalam bahasa Arab namanya kalimat. Sedangkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab dinamakan jumlah. Ya, seperti itu. Jangan terbalik ya umat ya, karena kadang kalau awal-awal kita kalimat itu apa Ustazah? Seperti itu. Kadang ada yang bertanya seperti itu. Diingat lagi ya, kalimat itu adalah jumlah. Nanti anak akan menyebutkan jumlah ya. Ketika kita bikin sebuah jumlah. Berarti sebuah kalimat. Ya. Oh. Kalau misalkan anak sebutkan kalimatnya apa Umahan? Kalimatnya berarti adalah kata. Katanya apa? Seperti itu. Ya. Oh, iya. Bahasanya harus disamakan dulu. Ya, nanti ketika anak menyebutkan takut salah arti. Ya. Lanjut ya. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah kalimat karena katanya itu ada dua tadi. Kata benda juga kata kerja. Ya. Nanti ada lagi namanya kata tanya ya, seperti itu. Ada kata tanya, ada kata dan lain sebagainya, kata tunjuk ya. Itu nanti ada lagi, tapi yang kita sebutkan ini sekarang adalah nanti kemudian setelah jadi kata itu bergabung ya jadi namanya jumlah. Itu nanti ada dua jumlah. Jumlah yang pertama adalah jumlah ismiyah, jumlah yang kedua adalah jumlah fi'al. Seperti itu. Ya. Jumlah itu bahasa Arab. Jumlah itu kan tadi kalimat, sebuah Kalimat. rangkaian kata, itu namanya jumlah. Kalau dalam bahasa Arab kan. Jumlah itu bahasa Arab. Jumlah itu artinya kalimat ya Ustazah. Jumlatun itu artinya Jumlatun. iya, jumlatun ismi. Jumlatun. Nah, jumlah tadi ada dua. Apa itu Ustazah? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah Katakan ismiyah kata. dan Yang pertama kata benda yaitu isim. Isim. Yang kedua kata kerja yaitu fi'il. jumlah ismiyah dan Nah, nanti ketika sudah digabung, kata-kata itu sudah digabung, nanti ada yang namanya jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Seperti itu. Fi'liyah, iya. fi'liyah. Ini baru pembahasan awalnya aja nih. Coba Baita, udah paham belum? Lumayan. Ya, kalau huruf. Ntar dari dua. Dalam bahasa Arab ada dua kata benda itu yaitu barang atau benda, isim atau ismu. Kalau kata namanya isim. Kemudian Kalau kata kerja tuh fi'il. kedua adalah Kata kerja itu fi'il. Terus nanti bakalan ada kata tanya sama kata tunjuk di kemudian. Terus kalau dalam bahasa Arab kalau huruf. Kalau kata bahasa Indonesia itu di bahasa Arab kalimah atau kalimatun. Kalau kalimat bahasa Indonesia itu di bahasa Arab namanya jumlah atau jumlatun. Terus lagi dapat dipahami ya. Kemudian apa lagi? Nanti setelah itu dan jumlah dibagi dua lagi. Ya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Iya, nah seperti itu dulu ya. Nanti lanjut kita lihat ke kaidah daripada isim. Kaidah daripada isim. Kita pembahasan sekarang isim dulu ya, satu-satu ya. Isim atau kata benda. Nah, semua isim Ini yang itu punya siapa Mbak? Yang Oh iya. Caca Oh. duluan aja berarti. boleh yang datang duluan. Pakai ini aja. Pakai. Kenapa sih? Oh, Nanti sama-sama, nanti
mungkin masuknya minggu depan. Oh iya, minggu depan. Iya, minggu depan. Heeh. Ini punya siapa mbak? Yang kemarin kan? Yang ada di grup, yang tulis di grup. Aku kelewat. Lah, Mbak. Karena orangnya datang, apa ya mbak? Iya, insya Allah. Nanti dibilang. Pasti nanti. Heeh, heeh. Wanita ngambek. Aku nangis. Pokoknya kalau ada yang protes sama Charlie, sama Caca. Mana, insya Allah. Sebenarnya ada nih di bocah, tapi kan nggak mungkin bocah dipakai juga kan belajar. Itu bocahnya kita kan pakai ini. Iya. Ini serius mbak? Iya, bukunya sama. Anak SD. Aku nggak ikut ekskul, ya. Kalau kelas 1 tuh jangan dulu deh. Udah capek banget. Iya, jadi kebetulan juga mereka tuh menulisnya aja masih agak susah. Iya, kayak gitu. Terus ketika ditambah anak pengalaman cuman awalnya kan anak pikir seperti itu ya. Kalau menurut anak kelas 1 tuh kayaknya nggak usah. Tapi ternyata tuh ngaruh ketika pas kelas 2. Ketika dia eskul, kan anak yang pantau ya dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh mereka gimana perubahannya gitu. Pas kelas 1 memang agak susah. Anak effort sekali lah gitu. Ketika mengajarkan eskul anak kelas 1. Tapi ketika mereka beranjak kelas 2, mereka lebih dewasa, lebih terbiasa untuk menulis. Lakukan-lakukannya itu mereka sudah terbiasa. Karena mereka seperti itu. Dan perubahannya terlihat gitu. Ketika pas mereka udah kelas 2 ya rata-rata yang ikut eskul terus ya, maksudnya anak lihat itu perubahannya lebih terbiasa menurut, jadi kayak yang enggak nulis terus sih gitu, kayak yang jadi kayak gitu. Jadi mereka udah terbiasa lakukan-lakukannya, iya seperti itu. Jadi ketika pas kelas 2 tuh mereka udah lebih lancar. Iya, mikir ada kantor jemput. Iya. Saya sore kan. Enggak sih kalau eskul tuh kan langsung. Iya, Langsung tapi pulang. antar kan anaknya ke kantor jemput. Oh iya. Nah itu nggak bisa. Oh iya. Lah bahasa insya Allah. Oh, nanti kan diajarin sama mamanya. Mamanya insya Allah. Jadi kelas 2 lebih bagus ya mas? Iya, itu anak lihatnya waktu awal subhanallah. Kelas 1 tuh ya rata-rata anak-anak kelas 1 apalagi yang ikhwannya itu tuh kerjaannya kabur. Anak Wanita kelas berapa subhanallah, anaknya? Masya Allah. Kelas 1, kelas 3 dan kelas 5. Yang belajar ini kelas berapa? Semuanya. Semua, Masya Allah, anak beliau tuh subhanallah ikut semua. Terus waktu pas itu tuh awal-awal semua, tuh barengan? mereka tuh jadi Beda level. Gak apa-apa deh kabur, tapi yang penting kalian ngerjain tugas dulu. Ustazah bolehin kalian keluar, kata anak sampai bilang kayak gitu. Kalian boleh dimain, tapi ngerjain tugas dulu ya, karena ini adalah tanggung jawab ustazah di sini. Ustazah diminta sama orang tua kalian buat ngajarin kalian. Kalau kalian udah selesai tugasnya, boleh kalian mau ngapain aja. Itu Itu seneng untuk biasanya anak kelas 1. Anak kelas 1 kan gitu ya, maksudnya harus dipingin-pingin Iya, dulu gitu. mainan. Seperti itu, jadi udah deh terserah deh kalian boleh, tapi yang penting tugas dulu. Anak bilang seperti itu. Jadi langsung ke mereka, anak dulu ya ustazah, anak dulu ya ustazah gitu. Jadi mereka semangat. Habis itu kalau yang anak kelas 2 udah enjoy. Udahlah. Ya pakai diiming-iming Iya, gitu. langsung diiming-iming. Saya tuh cuma banget ismu kak, ismu Iya, kayak gitu. kemarin tujuannya itu soalnya. Iya, jadi masih bisa lah ya. Abang-abang. Iya, kayak gitu. Masya Allah. Ya, lanjut. Balik lagi ke kaidah isim. Kaidah isim yang pertama itu semua isim itu harokatnya dibaca tanwin. Semua isim. Yang perlu itu deh us. Dan Itu tuh yang ini juga yang boleh dia baca. nanti ya. Ya Ana enggak, izin dulu. daripada kita nyatet. Ini kebetulan juga, ini kebetulan punya teman, punya Oh. teman anak di share. Anak harus izinin dulu. Oh iya iya. Ya, Ya, us. Isim semua dibaca tanwin. dibaca tanwin. Semua kata benda atau isim itu akhirannya selalu dibaca tanwin. Ya, suka pernah dengar mungkin kitabun seperti itu. Rata-rata yang Iya, umum iya. itu adalah isim. Kitabun, maktabun, Iya, seperti itu. kursiyun. Kursiyun, nah seperti itu. Yang un itu adalah isim. Itu adalah ciri daripada isim, ya kan? Daripada isim, ciri-cirinya ya. Kemudian yang kedua adalah jika diawali alif lam. Nah, kecuali jika diawali dengan alif lam. Tadi kalau misalkan satu kata saja, satu kalimat saja, ya tidak ada alif lam, maka akhirannya itu tanwin. Seperti itu ya, kitabun. Tapi ketika di depannya ditambahi alif lam,
itu dia tidak boleh tanwin akhirnya. Jadi misal tadinya kitabun, jadi ada alif lam menjadi al-kitabun, seperti itu. Jadi contoh ya, contoh kitabun, misalkan kitabun ada di halaman Alkitabu jadinya. iya, Alkitab jadi apa alkitabu? Alkitab. Alkitabu. Nah, kitabun itu artinya hanya sebuah buku. Tapi ketika kita tambahkan dengan alif lam, itu adalah buku yang ini. Seperti itu. Oh. Jadi bukunya kita sudah tahu yang mana. Ketika kita menyebutkan al, itu bukunya. Seperti itu. Jadi perbedaannya. Kitabun jadi alkitabun. Nanti di halaman Nulisnya bingung. Ini halaman kok langsung halaman 5 ya Ustazah ini? 5, 6. Ada Pak. Ahzab. Ini hurufnya gundul lagi. Iya, betul. Kita kuning nih ya. Nah, jadi di halaman boleh ada contohnya di halaman 14 yang mana? Mahadza, Di halaman mahadza, hadza. Arba'ata Asyar. Di halaman Arba'ata Asyar atau 14. Oh iya arbaat. Oh, belum bisa. Aku cuma bisa sampai 10. Huruf sampai 20 udah minimal. Halaman 14 ini. Ini kan. Ya. Hmm. Jadi di halaman 14 itu tadinya baitun menjadi al-baitu. Bait, Kalau baitu. baitu bisa rumah mana saja. Oh, Kan oh. baitu Ini kan rumah artinya ya. iya. Al bait. Bisa nih yang kedua ya. Makanya Baitu. kita ambil contoh kitabun ya. Kitabun kan buku. Kitab, buku ya. Iya, kalau kitabun saja itu buku mana saja, bisa buku apa saja. Tapi ketika al-kitabun kita sudah tahu bahwa buku yang dipakai adalah yang ini, seperti itu. Jadi al-kitab. Ya. Kita Alif lam saja bisa mempengaruhi soal kitab. Iya ya. Jamal artinya unta. Oh, camel. Camel. Jamal jadi camel. Jadi ini bisa Unta. Iya. Banyak kan Jamil. Unta. Sebetulnya yang yang baik jangan nama. ya nama. Kita tuh mikirnya kalau bahasa Arab semuanya baik ya, padahal Nah, jadi ada artinya. perbedaannya itu adalah kalau ada yang bilang ada yang namanya Jamal, itu sebetulnya mimnya panjang. Ada alif lamnya. Nah, itu Jamal. Jam- Itu artinya indah atau ganteng. Jamal apa Jamal? Jamal itu unta. Tapi M- kalau mim atau? Jamalun. Nah, mimnya panjang, ada alifnya. Jamal gitu. Iya. Nama Jamal ada ya? Iya. Hmm. Kita panggil kamu Jamal. Artinya apa, Ustazah? Artinya apa kalau mimnya panjang? Kalau mimnya panjang, Jamal. kalau Jamal saja itu unta. Tapi ketika Jamalun itu artinya indah atau ganteng. Oh, Atau misalkan Jamaluddin, misalkan seperti itu agama yang indah. Agama berat. yang bagus. Dia panjang pendek begitu aja ini ya, Iya dong, jadi makanya beda sama. arti ya. Iya. Makanya baca Al-Qur'annya kan harus Hanya belajar, belajar Artinya Al-Quran. beda juga. Insya Allah. Kayak gitu, Mahat, ya. Diperhatikan. Ya, lanjut. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah setiap kata benda yang tunggal, setiap kata-kata benda tunggal atau satu ya maksudnya. Nanti kan ada ketika isimnya dibaca dua, dibacanya seperti apa. Ketika isimnya banyak, dibacanya apa. Nanti berubah-ubah. Jika ada kata-kata Kalau misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan, kalau bahasa Indonesia kan tetap ya. Ah. Misalkan satu buku, dua buku, tiga buku tetap. Kalau bahasa Inggris ditambah Tambah S, S. ya kan? Yes. Nah, sedangkan Kalau once, bahasa Arab dia nanti once. agak berubah-ubah. One satu, Belakangnya kalau saja once, sih. ayo Pak. Iya Kalau juga. one satu, kalau once sekali-kali. Sekali-kali. Asal. Ya. Aku juga nggak ngerti. Nah, jadi ini khusus untuk kata benda yang tunggal atau satu saja yang didahului oleh huruf-huruf jar. Huruf jar itu adalah mana? Huruf jar itu adalah imbuhan. Kayak ya. Ya, kata tempat bisa juga seperti dengan dan
Ke. ke ya, ke, dari ya, dengan, dari, nah, seperti itu itulah itu kalau ada depannya itu nanti dia berubah menjadi kasar, maka harokat akhirnya berubah menjadi kasar. Tadinya kan untuk kitabun, misalkan kitabun, ketika misalkan dengan kitab, misalkan dengan buku itu bi kitabin, Bi kitabin. atau bil kitabi, seperti itu, dengan buku atau dengan sebuah buku, seperti itu. Nanti dia berubah harokatnya belakangnya. Bi kitabin. Nah, bi kitab. Contohnya ala juga di atas, di bawah itu juga termasuk dari huruf jar. Ala, tahta, Ala. fawqal, ardi. Ya, kayak gitu. Nanti ada kita belajar ya, kita belajar huruf-huruf jar. Nah, kayak ini contohnya ya, contohnya alal ardi. Di atas artinya di atas tanah. Alal Di atas ardi. bumi lah gitu ya. Ardi itu bisa tanah, bisa bumi. Halaman berapa, Ustazah? Ini belum ada buku ini buku Oh iya. materi ya. Ini Alal contohnya ardi. namanya alal ardi. Boleh ditulis. Alal ardi. Kita belum nyampe sih, kita belum nyampe. Itu artinya Di atas bumi atau di atas tanah. Atau alal maktabi boleh di atas meja. Karena kita di sini oh ada maktabun ya, ini. meja Ini ya. ada ya. Ini buku anak-anak, jadi ada tulisannya maktabun ya. Nanti di halaman yang ke-5 ini ada contohnya maktabun. Halaman kelima. Nah, ya. Beda ya halamannya sama Meja. anak-anak. Iya. Karena ini Hah? belinya juga beda. Itu halaman 5. Enggak, maksudnya posisinya. Haza maktabun. Ya, isinya sama. Haza apa ya Ustaz artinya haza? Ini. Haza maktabun. Ini sebuah buku seperti itu. Ini sebuah meja. Haza Nah, maktabun. kalau bahasa Arab itu untuk perempuan beda, untuk laki-laki beda. Nah iya, ismu Ada hada dan hadi. Hadhihi. Hada dan hadihi. Kalau hada itu untuk barang-barang yang muzakkar, artinya barang-barang khusus untuk laki-laki. Itu kan bukan laki-laki juga ya. Apa ya? Misalkan kitabun itu kan buku ya. Nah, biasanya kalau yang muannas atau barang-barang yang apa namanya, ke wanita-wanitaan dalam artian seperti itu ya, karena muannas itu kan artinya wanita. Nah, biasanya kalau barang-barang yang untuk muannas atau untuk wanita itu ada tak di belakangnya. Kayak lipstick misalnya. Lipstick enggak juga sih. Contohnya misalkan kayak tas itu, kalau ini kan buku ini kitabun. Sedangkan kalau tas itu namanya haki batun. Oke, oh Yang ya. ada tuntunnya itu masuknya ke muannas. Seperti itu. Jadi itu ciri-ciri untuk perempuan gitu, tak. Jadi di Arab juga benda aja ada jenis kelaminnya. Iya gitu, maksud aneh gitu. Padahal itu kan benda. Benda. Tidak Tapi merujuk ke laki-laki, tidak merujuk perempuan, tapi karena tidak ada tak marbutoh, Iya. jadi itu masuknya ke muzakkar. Nah, Laki-laki. iya, baitun juga baitun itu kan rumah. Kalau mau dilihat kan baitun itu kan tak, tapi taknya beda. Bukan tak marbuto gitu. Iya, berarti jadi baitun, misalkan baitun masuknya ke baitun ini masuknya ke muzakkar. Laki-laki. Iya, jadi ke barang laki-laki. Makanya Kalau kita dia belajar. tak yang itu yang marbuto baru Kalau dia tak bakso, tak bakso atau tak yang kepala, Hah? ini baru untuk muannas atau untuk yang barang-barang yang diidentikan terhadap perempuan dalam artian seperti itu. Ya. Mas. Jadi harus hafal dong ya. Tak. Wow, udah kok, kan cuma perbedaannya hanya tamar butuh saja. Pokoknya semua yang tamar butuh itu pasti muannas. Mudah kok, cuma mudah. Insya Allah Udah mudah. hafal namanya. Insya Allah mudah. Kosakatanya. Bahasa Inggris juga kan kayak gitu. Bahasa Inggris kalau kita nggak tahu kosakata kita nggak bisa ngomong loh, ya kan? Iya. Sama aja. Semua sih kalau bahasa tuh pelajaran bahasa pasti seperti itu. Kita harus Banyak kosakata ya. Iya. Kita dipaksa untuk belajar kosakata, menghafal kosakata. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir adalah jika nama orang didahului
Man. Ya. Itu adalah fungsinya untuk menyeru atau memanggil. Nah, ketika ada awalannya kata itu, yang tadinya Muhammadun menjadi ya Muhammad, seperti itu. Tidak boleh ditanwin. Ya. Itu ciri-ciri daripada Kata benda. isi atau kata benda. Ya segitu dulu ya. Nanti. Ya segitu Nanti dulu. pusing. Iya, Nanti jam- kita- Jam 2 Ustazah. Ustazah nih izin di-share ya. ya, tafadhol. Baca nggak dipakai kan balik baca. Nih, Belum dipakai karena kan